Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga dimanapun teman-teman semua berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja dan happy selalu. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, apa yang diinginkan dan dicita-citakan di tahun ini semoga segera terwujud. Amin. Alhamdulillah saya masih bisa share video lagi ya teman-teman. Kali ini saya mau share video tentang budgeting. Karena seperti biasa setelah kita terima gaji dari Pak suami itu kita harus segera membuat budgeting dan pos-pos keuangan gitu supaya keuangan kita itu lebih teratur lagi. Tapi sebelum lanjut ke videonya, saya mau mengingatkan teman-teman semuanya dulu kalau di sini saya itu tidak ada niat untuk pamer ataupun ria, serta tidak ada niat untuk menggurui siapapun, karena saya tahu di luaran sana pasti teman-teman ataupun bunda-bunda semuanya itu udah ahli dalam mengatur keuangan rumah tangganya. Di sini saya hanya ingin men-share dan berbagi kepada teman-teman semuanya bagaimana saya mengatur keuangan rumah tangga di keluarga saya gitu. Karena saya yakin di setiap keluarga itu pasti kebutuhannya, pengeluarannya, serta pendapatannya itu pasti berbeda-beda ya. Dan alhamdulillah ini saya melakukan budgetingnya ini walaupun belum sampai 1 tahun. Alhamdulillahnya lagi setelah menerapkan budgeting ini, keuangan rumah tangga saya itu lebih terkontrol lagi dan lebih terkendali lagi gitu. Alhamdulillah ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum memulai budgetingnya, yuk sama-sama kita memulai budgetingnya. Budgeting di bulan Maret ini masih sama seperti budgeting sebelumnya ya teman-teman. Cuman di budgeting di bulan Maret ini itu untuk savingnya saya stop dulu karena memang income-nya itu terbatas. Alhamdulillah ya teman-teman, bulan suci Ramadan itu udah ada di depan mata. Karena memang kita bakal memasuki bulan suci Ramadan itu di minggu terakhir di bulan Maret ini. Tapi walaupun begitu, ini budgeting saya belum ada yang berubah ya teman-teman. Mungkin di budgeting saya untuk bulan April mungkin itu ada yang berubah sedikit. Oke teman-teman, ini lanjut aja ya ke videonya. Kalau untuk income ini saya memang enggak saya tulis gitu ya teman-teman. Terus ini seperti biasanya ya teman-teman, ini saya mendahulukan kewajiban-kewajibannya. Setelah kewajibannya terpenuhi baru deh itu lanjut ke kebutuhan rumah tangga ya. Masih sama seperti sebelumnya juga. Ini untuk kewajibannya itu masih ada cicilan, masih ada utang. Untuk budget cicilan dan juga utang itu saya skip ya teman-teman. Lanjut itu di kewajiban itu kategori listrik itu masih sama 200.000, kategori lingkungan juga 50.000. Sebenarnya saya mau menambahkan budget di kategori lingkungan menjadi 100.000 ya teman-teman, cuman karena terkendala di income akhirnya masih tetap 50.000. Karena untuk kategori lingkungan sendiri itu untuk kayak uang sampah gitu ya teman-teman, karena di perumahan kita ini tuh ada tukang sampah yang ngangkatin sampahnya itu dalam seminggu tuh 2 atau 3 kali gitu. Terus itu kemarin juga ada datang dari ketua perumahannya gitu kalau kita di perumahan ini tuh beli tanah untuk tanah pemakaman gitu ya teman-teman. Jadi karena kita pun masih penduduk baru di sini gitu, jadi kita disuruh buat nyicil tanah pemakaman gitu. Jadi itu sebenarnya 50.000 itu sih udah cukup buat untuk bayar uang sampah dan juga untuk nyicil uang tanah gitu ya. Cuman kalau bisa sih saya ingin melebihkan sedikit, tapi karena terkendala akhirnya masih sama gitu budgetnya ya. Selesai di kewajibannya itu untuk cicilan dan utang itu udah selesai sebenarnya ya teman-teman, karena itu memang via transfer gitu, karena udah ditransfer Pak suami ketika sudah gajian. Lanjut ini ke kebutuhan. Kebutuhan ini saya buat kolomnya ya teman-teman, ada kategori, budget, terpakai dan sisa. Masih sama seperti di kategorinya ya teman-teman, cuman ini ada beberapa kategorinya yang saya hapus atau saya tiadakan, seperti kategori skincare, makan di luar itu saya tiadakan dulu ya teman-teman.
Kategorinya masih seperti biasa, belanja bulanan, belanja mingguan, beras, air dan galon, keperluan anak, bensin, pulsa, dana jaga-jaga dan juga jajan ya. Untuk belanja bulanannya ini masih sama budgetnya dengan 400 ya teman-teman. Belum saya turunkan, saya masih mencoba di budget 400 untuk bulan ini, apakah masih over budget lagi atau tidak. Untuk belanja mingguannya itu dia di angka 850.000, saya naikkan 50.000 karena berhubung kita bakal memasuki bulan suci Ramadan ya teman-teman ya. Untuk kategori beras juga masih sama 150, untuk air dan gas itu 100.000. Keperluan anak masih sama di budget 200, bensin 100.000, pulsa di 150.000, dana jaga-jaga di budget 150, serta jajan ini juga di budget 150. Karena jajan ini sudah mencangkup jajan anak-anak, jajan saya dan juga Pak suami ya teman-teman. Ini saya mau totalin dulu berapa jumlah budget di kebutuhan. Untuk budget di kebutuhan ini totalnya itu sebesar 2.250.000 ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini budgetnya enggak ada yang over budget gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan saya tahan-tahan rayuan dari luar sana. Untuk bulan ini juga kita skip dulu belanja-belanja online karena kan kita sebentar lagi mau memasuki bulan suci Ramadan gitu. Jadi saya mulai menghemat buat mencicil perintilan-perintilan buat lebaran, seperti beli baju lebaran, terutama itu baju lebaran untuk anak-anak terlebih dahulu ya teman-teman, karena pasti bakalan ribet gitu kalau mencari untuk anak-anak duluan. Karena kalau untuk saya sendiri sih, saya sih untuk lebaran itu ya nggak yang terlalu ribet, yang penting simple dan saya suka, udah itu aja cukup. Mungkin nanti di akhir bulan Maret ini itu saya mau mencicil perintilan buat lebaran ya teman-teman, seperti beli bajunya anak-anak, baju Pak suami, pokoknya itu diangsur-angsur satu persatu, karena kalau sekali beli itu pasti bakal terasa ya teman-teman untuk budgetnya sendiri. Ini ya teman-teman, saya mau pakai dompet pintar yang baru saya unboxing gitu ya. Ini dompet pintarnya yang baru. Ini saya buat nulis kategorinya itu di pos-pos keuangan. Dompet pintar itu masih pakai kertas biasa ya teman-teman, karena memang belum ada beli stiker-stiker buat nempelin di pos-pos keuangannya gitu. Ini saya udah ada uang cashnya langsung ya teman-teman. Lanjut aja, ini saya mau masukin uangnya ke dalam pos-posnya masing-masing. Entah mengapa ya teman-teman, saya itu udah excited banget dan gak sabar buat nungguin datangnya si bulan suci Ramadan ini. Mungkin alasannya itu salah satunya karena di bulan puasa kemarin atau di tahun kemarin itu saya gak bisa berpuasa, saya gak bisa kemana-mana karena kebetulan di hari pertama kita puasa di tahun kemarin itu saya baru melahirkan adik Fani. Makanya di bulan suci Ramadan tahun ini itu saya begitu menantikan harinya datang gitu ya, supaya saya bisa berpuasa lagi. Ya mudah-mudahan saya bisa puasa di tahun ini ya teman-teman, enggak ada halangan, suatu halangan apapun gitu. Ada enggak sih yang samaan sama saya nih teman-teman, enggak sabar buat nunggu datangnya si bulan suci Ramadan gitu? Boleh ya komen di kolom komentar. Tapi ada juga ya teman-teman sedihnya, kenapa? Karena di tahun ini itu kita nggak ada pulang ke kampung halaman gitu buat minta maaf sama orang tua secara langsung atau berziarah ke makam-makam orang yang udah pergi terdahulu gitu ya, sanak saudara yang lain gitu ya. Karena kita stay aja di rumah gitu ya teman-teman, karena memang Pak suami itu dia nggak ada jatah liburnya, dan kita juga itu pas pertama puasa di tahun ini itu harinya itu pas masih hari kerja ya.
Pasti momen-momen setiap mau menyambut bulan suci Ramadan itu setiap tahunnya pasti berbeda-beda gitu ya teman-teman ya. Oke deh teman-teman, ini saya udah kebanyakan curhat ya. Lanjut lagi ke videonya. Ini saya masih belum selesai masukin uangnya ke posnya masing-masing. Karena di sini terkendala beberapa itu ya teman-teman, uang pecahannya itu. Karena memang saya itu ngambil uangnya itu enggak ke ATM atau apa, saya ngambil uangnya itu ke Indomaret gitu ya, yang ada ATM apanya gitu. Jadi pecahannya itu memang khusus pecahan 100.000. Makanya di sini saya masih memerlukan pecahan 50 ribuan gitu teman-teman. Alhamdulillah itu ada di tabungan gitu, jadi saya tukerin dulu pecahan 100 ribunya menjadi pecahan-pecahan kecil gini supaya setiap pos-posnya itu bisa terisi secara langsung. Saya mau mengucapkan terima kasih nih buat teman-teman ataupun bunda-bunda semuanya yang sudah mau mampir dan mau mengklik video sederhana saya ini yang jauh dari kata sempurna. Dan saya juga mau mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru menemukan YouTube channel saya dan baru mengklik video sederhana saya ini. Salam kenal dari saya, ibu rumah tangga dengan 2 anak perempuannya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Alhamdulillah ini saya udah selesai budgeting, berarti selesai juga video saya kali ini. See you the next video. Assalamualaikum.